Selamat malam Bu, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas kami yaitu implementasi user centered design. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Lamgok Hamdosian dengan NIM 11S23002, saya sendiri Rudi Alfa Jonathan Ginting dengan NIM 11S23004, lalu ada Moses Mangunson dengan NIM 11S23011, lalu ada Aaron Hutapea dengan NIM 11S23022, lalu ada Gana Jekisitorus dengan NIM 11S23024 dan Daniel Tobing dengan NIM 11S23025. Baiklah, di sini kami memiliki studi kasus yaitu di mana saat kita sebagai pengguna itu kadang bingung bagaimana kita saat memesan tiket pesawat. Di mana kadang kita tidak tahu bahwa kapan jadwal-jadwal yang ada pada tiket pesawat dan juga bagaimana harganya. Maka dari itu, di sini kami akan melakukan proses user centered design untuk membuat sebuah website pemesanan tiket pesawat yang akan menyelesaikan studi kasus tersebut. Bagaimana proses pengerjaannya? Di sini kami mulai dari identify the user. Di sini kami akan mengidentifikasi user. Di sini kami membagi user itu menjadi tiga pengguna, yaitu pengguna utama, lalu ada pengguna sekunder dan pengguna tersier. Di mana pengguna utama ini ialah kita yang memakai aplikasi ini secara terus-menerus atau secara langsung. Seperti contohnya, saya sebagai mahasiswa ingin membeli sebuah tiket pesawat untuk pergi ke Jakarta. Dan pengguna sekunder ini ialah tangan kanan, tangan kedua. Contohnya agen pembelian tiket pesawat. Jadi dia akan membeli tiket pesawat dari agen resmi dan dia akan menjualkannya kepada kita mahasiswa. Lalu ada pengguna tersier. Pengguna tersier ini ialah pengguna yang memberikan dampak kepada website tersebut. Contohnya seperti jurnalis. Jurnalis akan memberikan dampak pada website seperti bagaimana website kita, siapa tahu nanti website kita akan disorot oleh mereka. Bisa juga seperti dari pemerintah sendiri, di mana mereka akan mengontrol website kita tersebut sesuai tidak dengan hukum undang-undang yang berlangsung. Lalu di sini kita akan research the user. Research the user ini ialah kita di sini kami memakai metode yaitu kuesioner. Di sini kami akan mengambil sampelnya. Sampel pengguna utama kami ialah mahasiswa dan wisatawan yang tujuannya itu untuk memahami pengalaman mereka dan mencari dan memesan tiket pesawat. Lalu ada pengguna sekunder. Di sini kami mengambil agen perjalanan dan petugas layanan pelanggan yang tujuannya itu untuk menggali kebutuhan mereka dalam memfasilitasi pemesanan tiket pesawat. Lalu ada pengguna tersier. Di sini kami mengambil sampel seorang jurnalis yang tujuannya untuk memahami kebutuhan mereka dalam memonitor transparansi layanan dan data terkait dengan kepuasan pelanggan yang ada. Ini kami akan memberikan kuesioner dan berikut adalah data yang telah kami dapatkan. Ini ada 5 nama pengguna yang telah kami berikan kuesioner dan inilah mereka. Kami tadi mengambil sampel yaitu wisatawan, agen penjualan tiket, petugas pelayanan pelanggan, jurnalis, dan mahasiswa. Dan dari sini dapat kita lihat bahwa apakah Anda pernah menggunakan website pemesanan tiket pesawat sebelumnya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Dapat dilihat dari sini. Maka saya akan langsung saja menjelaskan hasilnya. Di sini kita dapat melihat bahwa masalah yang dihadapi mereka ialah yang pertama itu informasi yang tidak relevan dan berlebihan. Yang kedua, kesulitan menemukan harga tiket. Yang ketiga, perbedaan harga tiket yang membingungkan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menavigasi jadwal keberangkatan. Lalu, kami juga menanyakan kepada mereka bahwa apa saja kebutuhan fitur yang akan ada yang cocok untuk website ini. Maka mereka memberitahukan bahwa yang cocok itu yang pertama itu adalah filter pencarian berdasarkan jadwal dan harga. Yaitu desain UI UX-nya harus sederhana dan jelas. Karena kita di sini ingin memesan tiket dan kita hanya perlu yang sederhana saja, tidak perlu terlalu kompleks dengan banyak informasi. Lalu pemisahan antara informasi harga, jadwal, dan pemesanan. Beberapa pengguna merasa website sebaiknya memiliki tampilan yang lebih jelas dengan membedakan antara jadwal keberangkatan yang mana, harga tiket yang mana, dan proses pemesanan yang mana. Lalu, prioritas pengguna dalam menentukan pilihan tiket. Sebagian pengguna menganggap jadwal dan harga sangat pentingnya dalam memiliki tiket. Ada juga yang lebih memilih mengetahui jadwal keberangkatan terlebih dahulu sebelum melihat harga tiket. Lalu di sini juga kami tanyakan bagaimana saran desain dan pengembangan websitenya. Maka berdasarkan hasil analisis,
Desainnya ini sebaiknya mempertimbangkan navigasi yang intuitif, di mana menu tab yang terpisah untuk jadwal harga dan pemesanan tiket, lalu penyederhanaan informasi, penggunaan filter yang fleksibel, dan menjelaskan lebih baik perbedaan harga tiket berdasarkan waktu dan keberangkatan. Lalu di sini kami menentukan tujuan kami. Tujuan utama dari aplikasi ini yaitu meningkatkan pengalaman pengguna untuk pemesanan tiketnya. Maka tujuan yang dapat kami bentuk dari hasil analisis kami kepada user tersebut ialah menyediakan tampilan yang lebih jelas dan sederhana, meningkatkan efisiensi pencarian tiket, memisahkan informasi penting dengan navigasi yang intuitif, mengurangi kebingungan pengguna dalam memahami harga tiket, dan meningkatkan learnability dan usability. Lalu di sini adalah desain mockup yang telah kami buat pada aplikasi Figma. Ini adalah ini adalah desain login. Ini juga desain login. Ini adalah mockup yang telah kami buat. Dan ini adalah mockup nanti bagaimana fitur beranda kami. Ini ada mockup bagaimana kami memisahkan tab jadwal keberangkatan, lalu harga dan juga jenis tiket pesawatnya. Ini ada prototipe yang telah kami buat. Di sini ada login. Di sini ada kita bisa masuk check-in dari Google ataupun dari FB. Dan ini adalah prototipe yang telah kami buat di Figma. Baiklah, dan kami akan menjelaskan bagaimana fitur website kami ini akan berinteraksi di Figma. Baiklah Bu, ini ada dari punya kami di mana kami ini akan menjelaskan tentang prosedur penjelasan tentang Figma yang telah kami buat Bu. Dan yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya Glenn. Baik, di sini eh, kita akan mendemo bagaimana jika kita login dengan Google. Di sini ada tampilan akun Google dan jika kita klik back, maka akan menampilkan dan kita coba Facebook asal begini. Lalu kita coba daftar, kita isi datanya, lalu kita klik daftar, maka akan kembali ke tampilan login. Selanjutnya Moses. Baiklah, setelah kita mendaftar akun kita tadi, kita coba login dengan akun yang sudah kita daftar. Nah, setelah kita memasukkan ID dan passwordnya, kita bisa melihat password kita apakah kita sudah menuliskannya dengan benar dengan fitur seen dan unseen. Setelah password sudah dinyatakan benar, kita boleh masuk ke login. Setelah menekan tombol login, kita masuk ke menu utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ramgo. Baik, di sini kita akan mencari tujuan kita mau berlibur kemana. Kita klik tombol carinya. Di sini akan ditampilkan banyak promo yang bakal menunggu dari mana kemana dengan mengisi tujuan kita di sini. Lalu menekan tombol ayo cari. Nah, di sini sesuai dengan tujuan kita udah ditampilkan jadwal penerbangannya dan juga kita memilih tanggal di 21 Maret. Nah, di sini tampilkan beberapa penerbangan yang disediakan seperti Lion Air, Garuda Indonesia, dan Batik Air. Kita akan memilih Lion Air. Nah, di sini bakal diberikan informasi jadwal penerbangannya dan jumlah kabin dan bagasi dan pilihan jenis tiket yang kita pilih. Dan terdapat total harga sesuai dari tanggal yang kita pilih lagi. Dan kita pilih. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, jadi di sini saya akan melanjutkan setelah kita memilih tiket tadi, kita akan mengisi tentang detail pemesan. Di mana detail pemesan ini terdiri dari nama lengkap, nomor telepon, alamat kelamin, dan juga kelamin, jenis kelamin yang di sini ditulis dengan tuan dan nyonya. Selanjutnya di sini juga terdapat detail penumpang, di mana detail penumpang ini dapat kita samakan dengan pemesan atau kita dapat mengisi sendiri sesuai dengan
sesuai KTP. Baru kita akan lanjut membayar. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Ya, di sini kita sudah terlanjur di menu pembayaran, di mana di sini kita akan membayarnya dengan menggunakan BNI Virtual Account dan kita akan ini sudah tercatat oleh harganya. Setelah itu kita akan masuk ke pembayarannya, di mana kita akan di sini diajari tentang pembayarannya tersebut. Setelah kita melakukannya, kita akan menekan OK. Nah, pembayaran kita pun telah selesai karena telah kita bayar dan mengatakan notifikasi selamat Anda berhasil untuk ke pembayarannya tersebut. Dan kita akan kembali ke beranda. Baiklah, saya akan melanjutkan ke tahap user-centered design yang berikutnya. Tadi kami telah menunjukkan bahwa bagaimana aplikasi kami ini berjalan. Maka setelah itu, kami akan tes aplikasi ini atau kami akan membuat sebuah tes usability kepada narasumber kami yang pertama. Kami akan memberikan aplikasi ini ke mereka dan membiarkan mereka memakainya. Setelah itu, kami akan membuat sebuah kuesioner kembali. Setelah mereka memakai website yang telah kami buat, kami akan membuat kuesioner yang akan melihat bahwa apakah goals kami itu tadi tercapai, apakah keluhan-keluhan yang mereka sampaikan tadi tercapai. Maka seperti yang saya bilang bahwa kami memberikan kepada narasumber yang sebelumnya, yaitu mahasiswa, jurnalis, petugas layanan pelanggan, wisatawan, dan agen penjualan tiket. Untuk melakukan tes, pertama kami akan menentukan tujuannya. Usability testing ini bertujuan untuk mengevaluasi kemudahan pengguna website pemesanan tiket pesawat dengan fokus pada kemudahan mencari jadwal penerbangan berdasarkan rute tertentu, kemudahan menemukan harga tiket untuk rute yang dipilih. Metodologi yang kami pakai yaitu retrospective think aloud atau partisipan ini akan kami minta untuk menjelaskan pengalaman mereka setelah menyelesaikan tugas. Tugas yang di sini adalah kami akan membuat mereka memesan sebuah tiket pesawat menggunakan website yang telah kami buat. Lalu kuesioner sistem usability scale yaitu evaluasi berdasarkan skor SUS untuk mengukur tingkat usability. Kriterianya partisipannya di sini ada jumlahnya 5 sampai 10 orang, tapi kami di sini memakai 5 orang. Dan kriterianya pernah menggunakan website kami dan memiliki pengalaman menggunakan internet secara umum. Skenario pengujiannya yaitu mencari jadwal penerbangan dan menemukan harga tiket untuk rute yang dipilih. Lalu untuk retrospektif think a lot, di sini kami menanyakan bagaimana tentang kemudahan mereka mencari tiket pesawat, lalu informasi tiket pesawat. Setelah itu bagaimana pendapat tentang navigasi website kita. Setelah itu saat mencari jadwal atau harga tiket, apakah ada informasi yang terasa kurang? Lalu bagaimana kesannya? Apakah kombinasi warna dan jenis huruf pada website sudah cukup nyaman? Bagaimana kecepatan website? Fitur pencarian penerbangan sudah cukup intuitif dan membantu atau tidak? Dan apakah website ini sudah cukup digunakan tanpa buku panduan atau tutorial? Lalu, website ini sudah cukup digunakan tanpa bantuan tambahan seperti panduan tutorial? Lalu, apakah menurut Anda kurang bergunakah website ini? Setelah itu, jika ada teman atau keluarga yang ingin memesan tiket pesawat, apakah Anda merekomendasikan website ini? Untuk penilaiannya, kami menggunakan sistem usability scale, di mana eh, ini mempunyai skor yaitu dari 1 sampai 5. Dan dapat dilihat bahwa 5 ini adalah skor yang paling bagus, di mana eh, dari semua kuesioner yang kami berikan, mereka memilih 5, dan saat mengalami kesulitan, mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dan saat apakah website ini perlu diubah atau ditambah, mereka memilih 3 tidak setuju dan 2 memilih netral. Dan apakah mereka tertarik untuk menggunakan website ini di masa mendatang? Mereka semua memilih sangat setuju untuk menggunakan website ini di masa mendatang. Laporan kita ini tadi di sini kita masuk ke produce. Di laporan kita ini kita menyoroti tentang penerapan user centered design dalam pengembangan website tiket pemesanan tiket pesawat. Maka dari itu dapat dilihat dari kuesioner kita yang terakhir bahwa kita telah berhasil untuk menerapkan goals kita, di mana kita telah membuat di sini saya akan kembali sebentar ke bagian goals kita.
di mana kita telah menyediakan tampilan yang lebih sederhana dan jelas, seperti yang dia di kuesioner, maka iya. Meningkatkan efisiensi pencarian tiket, iya. Mengesahkan informasi penting dengan navigasi yang intuitif, iya. Mengurangi kebingungan pengguna dalam memahami harga tiket, juga iya. Dan meningkatkan learnability dan usability, juga iya. Maka kesimpulan yang dapat kita dapatkan ialah bahwa website kita ini telah selesai dalam menerapkan 7 prinsip user-centered design dengan baik dan benar. Sekianlah presentasi yang dapat kami berikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.